Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasana Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy bab 76. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Mungkin benar kalau doa Zahran telah terkabul. Keinginannya untuk merasakan apa yang Shanum rasakan pagi ini telah terwujud. Sudah siap untuk pergi ke kantor, sudah berpakaian rapi, tapi saat Shanum menyiapkan sarapan, tiba-tiba Zahran mundur dan perutnya mual-mual lagi. Ayo sarapan bang. Alhamdulillah, aku udah mulai bersahabat sama asap nasi nih. Aku udah masakin kesukaan kamu. Seru Shanum yang tampak semangat menyiapkan sarapan di dapur. Kamu masak apa? Kok baunya nggak enak gini? Tanya Zahran dan seolah bersiap untuk muntah-muntah lagi. Shanum terdiam, tak percaya kalau Zahran bersikap seperti itu. Padahal Zahran sedang mengalami comfort syndrome itu lagi. Gelagat Shanum selama mengalami morning sickness kini dialami oleh Zahran. Aku masak kayak mentega, kesukaan kamu. Masa baunya gak enak sih bang? Zahran berbalik, dia masuk lagi ke dalam kamar. Dia gak tergesa pergi ke kamar mandi dan benar saja, dia kembali muntah-muntah. Mual di perut datang secara spontan dan itu menyebalkan sekali. Ah shit, what's wrong with me? Saking kesalnya, Zahran sampai berkata-kata kasar dan merutuki rasa tak nyaman itu. Duh, jangan-jangan kamu beneran kena COVID syndrome, bang? Kata Shanum yang tahu-tahu sudah ada di ambang pintu kamar mandi. Kayaknya, jawab Zahran yang sudah kepayahan lagi. Ya udah, abang gak usah ke kantor, minta izin sama Papa Ilham. Ini kok bisa kayak gini sih? Sabar ya bang, doa kamu benar-benar terkabul. Tapi aku berharap semua COVID syndrome kamu ini agak lama. Soalnya kamu harus tetap sehat buat jagain aku. Kata Shanum lalu membantu Zahran memijat-mijat tengkuknya agar rasa mual itu tertumpahkan dalam perut terasa lega. Zahran tak menjawab dan masih menikmati rasa mual yang hebat itu. Shanum berharap Zahran cepat pulih, karena Shanum merasa takut kalau Zahran sakit. Ilham sedang makan siang bersama dengan Arsan di restoran yang tak jauh dari kantor. Di dalam dan di luar bisnis, Ilham dan Arsan terlihat memiliki hubungan yang baik. Zahran tidak ke kantor hari ini, tanya Arsan sembari menikmati sajian makan siangnya. Iya, dia sedang sakit. Ilham menjawab, dia juga sedang menikmati makan siangnya. Sakit kenapa? Istrinya sedang hamil muda, malah dia yang kena gejala morning sickness-nya. Sejenak Arsan tercekat mendengar hal itu. Shanum hamil. Dia jadi ingat Shanum lagi. Padahal beberapa hari terakhir ini dia mulai mencoba melupakan soal Shanum. Sekarang peran Zahran di perusahaan sudah mulai dibutuhkan. Dia semakin belajar. Dia semakin dewasa. Entah magic apa yang dimiliki oleh istrinya sampai membuat pemuda bengal sepertinya menjadi pria yang memiliki rasa tanggung jawab seperti sekarang ini. Tutur Ilham menambahkan, terselip rasa kagum terhadap Shanum. Pasti dia adalah perempuan yang sangat hebat. Puji Arsan dan hatinya mulai semakin terusik. Rasa penasaran terhadap Shanum kembali tergugah. Tanpa Ilham ketahui kalau menantunya merupakan anak biologis dari lawan bicaranya saat ini. Awalnya saya ragu. Saya pikir Zahran harus berjodoh dengan Mel agar pondasi kerjasama di antara kita semakin kuat. Tapi ya begitulah.
Saya harap Melisa bisa mendapat jodoh terbaik, karena Zahran sudah tidak mungkin. Tidak apa-apa Pak Ilham, walaupun Melisa masih agak sulit menerima, tapi saya yakin kalau seiring berjalannya waktu, dia pasti bisa menerima ini semua. Tukas Arsen sok tabah. Arsen mau marah dan kesal, tapi dia ingat kalau perempuan yang berebut hati Zahran dari Melisa adalah anaknya juga. Bagaimana kabarnya sekarang? Ilham beralih topik dengan menanyakan kabar Melisa. Dia masih di Jakarta. Kami sudah sepakat untuk menunda studinya. Loh, kenapa? Apa Mel sakit? Dia perlu istirahat. Ilham juga tak tahu kalau kondisi Melisa drop setelah dilabrak oleh Zahran malam itu. Malam di mana Zahran murka setelah mengetahui kelakuan buruk Melisa dan Alexa. Ya sudah, jangan terlalu dipaksa. Biarkan dia nyaman dulu, usul Ilham. Ya, memang begitulah tujuan saya dan istri saya. Semoga diberi kelancaran ya. Ya, terima kasih. Setelah mendengar soal Shanum, Arsyad mula sudah tak konsentrasi lagi. Lidahnya sudah tak berselera untuk melanjutkan makan siang itu. Dia jadi kepikiran terus, apalagi mendengar kabar kehamilannya. Aku tidak tahu masa kecilmu, Shanum. Tahu-tahu kamu sudah akan jadi calon ibu saja. Aku jadi semakin penasaran. Semoga nanti secepatnya ada hari di mana kita bisa bertatap muka dan saling menyapa. Harap Arsen di dalam hatinya. Setelah makan siang, Ilham tak kembali ke kantor. Tanpa diduga, Ilham justru bertamu ke apartemen dan Shanum terkejut saat tahu kalau yang bertamu siang ini adalah papa mertuanya. Silakan masuk, Pak. Persilakan Shanum dengan amat sangat segan. Zahran kenapa? Tanya Ilham berbasa-basi. Padahal dia sudah tahu kalau Zahran kena COVID syndrome. Sepertinya dia ikut mengalami morning sickness. Dia jadi lemas karena mual, muntah sejak pagi tadi. Jawab Shanum tanpa berani menatap langsung pada Ilham. Harusnya itu tidak terjadi. Dia punya banyak tugas dan tanggung jawab di kantor, kata Ilham. Sikapnya yang dingin membuat Shanum tambah deg-degan. Shanum merasa kalau Ilham sedang menyalahkan dirinya. Maaf, Pak. Seharusnya memang begitu. Harusnya aku saja yang mengalaminya, ucap Shanum semakin menundukkan kepalanya. Ilham menatap sosok di hadapannya itu. Ilham menatap sosok perempuan muda yang akan segera memberinya cucu. Ya, harusnya kamu juga sehat-sehat saja. Kalau boleh menawar, jangan ada yang mengalami gejala-gejala morning sickness ini, kata Ilham kembali menerbitkan rasa percaya diri di diri Shanum. Iya, kalau aku alhamdulillah udah mulai merasa lebih baik, Pak. Syukurlah, kamu harus tetap sehat. Tolong jaga calon cucu papa itu baik-baik ya, kata Ilham mulai semakin cair dan Shanum pun tak percaya Ilham bicara seperti itu. Pasti, Pak. Aku pasti akan menjaganya, sambut Shanum dengan rasa tak mempercayainya. Walau sikap Ilham masih cukup dingin, tapi perkataannya berusaha seperti sebuah sinyal kalau Ilham sudah mulai menerima Shanum sebagai menantunya. Ya, walaupun tidak secara langsung. Zahran sedang di kamar, tanya Ilham. Iya, biar aku panggilkan. Papa tunggu di sofa aja. Silahkan. Oke. Ilham masuk dan menuruti ajuran Shanum untuk duduk menunggu di ruangan tengah apartemen itu. Sementara Shanum pergi ke dalam kamar dengan rasa berdebar. Ya Allah, semoga ini awal yang baik buatku, harap Shanum dalam hati, dan entah kenapa dia jadi memiliki semangat lebih siang ini. Siapa yang datang? Kok kamu senyum-senyum gitu? Tanya Zahran curiga saat Shanum masuk ke kamar dengan wajah berseri. Papa Ilham, jawab Shanum. Oh, mau ngapain papa kesini?
di jam kerja begini? Ya jengukin kamu lah, Bang. Ayo, Papa nunggu di ruangan tengah. Ajak Shanum. Papa tuh bukannya mau jengukin abang. Dia pasti cuma mau ngebahas soal kerjaan. Soalnya hari ini ada deadline yang harus abang selesaikan. Sial memang. Zahran malah overthinking. Ya udah, nggak apa-apa. Anggap aja kalau Papa Ilham mau jengukin kamu. Zahran turun dari tempat tidur dan kepalanya kelingan lagi, seolah ada kunang-kunang berputar di depan matanya. Sheno melupakan kondisi Zahran dan masih merasa berbunga dengan sikap Ilham barusan. Walau Ilham tidak menunjukkan secara langsung, tapi Sheno benar-benar merasa kalau Ilham memang sudah mulai menerima dirinya. Dan bersambung, sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.